Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video presentasi penyajian data COVID daerah Aceh per 1 Mei 2020 sampai 30 Juni 2020. Sebelum masuk ke dalam video pembahasan, perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Intan Huria Asifa, Nyimas Dewi Narinda, dan Siti Khorinisa Awaliyah. Kami akan menyebutkan poin-poin apa saja yang perlu dipenuhi dalam proyek penyajian data kali ini. Di antaranya, yang pertama, mengumpulkan data kasus aktif COVID selama 2 bulan. Yang kedua, membuat tabel distribusi frekuensi dan histogramnya. Yang ketiga, menentukan mean, median, dan modus. Yang keempat, menentukan kuartil, desil, dan persentil. Dan yang kelima, menentukan simpangan rata-rata, simpangan baku, dan simpangan ragam. Poin yang pertama adalah mengumpulkan data-data COVID Aceh selama 2 bulan dari bulan Mei sampai bulan Juni. Setelah itu, kita masuk ke dalam tahap-tahap atau langkah-langkah dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi. Nah, langkah awalnya itu kita menentukan atau mengurutkan data COVID Aceh tersebut dari data yang terbesar hingga data yang terkecil seperti ini. Kalau kita lihat-lihat, data yang terbesarnya adalah 80 dan data yang terkecilnya adalah 11. Langkah selanjutnya adalah menghitung dan menentukan beberapa poin, seperti menghitung jumlah data, menentukan banyak data, menentukan data tertinggi, data terendah, menentukan jangkauannya, menentukan banyak kelas, dan menentukan lebar kelasnya. Untuk menghitung jumlah data, maksudnya adalah data-data yang telah kita urutkan sebelumnya, kita jumlahkan seluruhnya 9 dikali 2. Nah, karena data 79 ada 2, agar lebih mudah dan tidak terlalu panjang dalam menjabarkan datanya, kita kalikan saja. 80 ditambah 79 dikali 2, ditambah 77, ditambah 69, ditambah 66, ditambah 53, ditambah 49 dikali 3, dan seterusnya. Hasil akhirnya adalah 1676. Menentukan banyak data, maksudnya adalah ada berapa banyak data selama 2 bulan. Yaitu ada 61 data. Menentukan data tertinggi, di langkah sebelumnya kita telah menemukan bahwa data tertingginya adalah 80 dan data terendahnya adalah 11. Selanjutnya, untuk menentukan jangkauan, caranya adalah data tertinggi dikurangi dengan data terendah. 80 dikurang 11 sama dengan 69. Menentukan banyak kelas, rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 logaritma N. N-nya adalah banyak data. Karena banyak datanya adalah 61, jadi 1 ditambah 3,3 logaritma 61. Logaritma 61 adalah 1,785 sama dengan 6,89. Agar lebih mudah, maka dibulatkan menjadi 7. Dan yang terakhir adalah menentukan lebar kelas. Cara menentukan lebar kelas dengan membagi hasil jangkauan, yaitu 69, dibagi banyak kelas. 69 dibagi 7 sama dengan 9,85. Kita bulatkan menjadi 10 agar lebih mudah. Langkah terakhir, sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi adalah menentukan batas panjang interval kelas. Caranya, dimulai dari data terkecil yaitu 11, ditambah dengan lebar kelas dikurang 1. Jadi 11 ditambah 10 dikurang 1 sama dengan 20. Untuk kelas keduanya, dimulai dari 21. 21 ditambah 10 dikurang 1 sama dengan 30. Begitupun seterusnya sampai di kelas terakhir atau kelas 7 dan angka terakhirnya adalah data terbesar.
Nah, karena kita sudah menentukan panjang interval kelasnya, kita langsung bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Terdiri dari 3 kolom, yaitu kelas, interval kelas, dan frekuensi. Di langkah sebelumnya kita sudah menentukan banyak kelas, dan dapat hasilnya adalah 7. Jadi, banyak kelasnya adalah 7, interval kelasnya kita langsung masukkan ke dalam tabel seperti ini. Dan untuk frekuensi itu adalah jarak antara tepi bawah dan tepi atas interval kelas. Coba kita lihat kelas pertama atau tabel pertama. Di situ ada interval kelas 11 sampai 20. Nah, 11-nya ini merupakan tepi bawah dan 20-nya merupakan tepi atas. Dan untuk menentukan frekuensi ini, kita lihat dari data-data yang telah kita urutkan sebelumnya di langkah awal. Kita lihat dari data tersebut. Nah, jadi 11 sampai 20 itu memiliki frekuensi 40. Untuk kelas kedua, 21 sampai 30 memiliki frekuensi 7 dan seterusnya. Jangan lupa untuk menjumlahkan frekuensi. Hasilnya adalah 61. Poin selanjutnya, setelah kita membuat tabel distribusi frekuensi, kita juga membuat histogram batangnya. Nah, kita bisa lihat di sini, di slide ini sebenarnya datanya semuanya sama antara histogram batang dengan tabel di sebelahnya. Cuman, di sebelah kiri ini bentuk penyajian data kasus aktif COVID daerah Acehnya dalam bentuk tabel. Dan di sebelah kanan, ini adalah penyajian dalam bentuk histogram batang. Kita lihat 11 sampai dengan 20 frekuensinya adalah 40. 21 sampai 30 frekuensinya adalah 7. 31 sampai 40 frekuensinya adalah 4. 41 sampai 50 frekuensinya adalah 3. 51 sampai 60 frekuensinya adalah 1. 61 sampai 70 frekuensinya adalah 2. Dan 71 sampai 80 frekuensinya adalah 4. Poin selanjutnya adalah menentukan mean, median, dan modus. Untuk menentukan mean atau nilai rata-rata, kita bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi. Mean biasa disimbolkan dengan X bar. Rumusnya adalah sigma Fi dikali Xi dibagi sigma F. Sigma F merupakan penjumlahan dari data-data frekuensi. Sedangkan sigma Fi-nya adalah frekuensi. Untuk menentukan Xi-nya, caranya adalah dengan menjumlahkan tepi bawah dengan tepi atas dibagi 2. 11 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 15,5. 21 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 25,5. 31 ditambah 40 dibagi 2 sama dengan 35,5. 41 ditambah 50 dibagi 2 sama dengan 45,5. 51 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 55,5. 61 ditambah 70 dibagi 2 sama dengan 65,5. 71 ditambah 80 dibagi 2 sama dengan 75,5. Setelah kita menentukan Xi-nya, kita baru bisa memasukkan ke dalam rumusnya. Sigma Fi dikali Xi. Jadinya 40 dikali 15,5 ditambah 7 dikali 25,5 ditambah 4 dikali 35,5 dan seterusnya dibagi 61 sebagai sigma F. Setelah mengalihkan, kita baru bisa menjumlahkannya agar lebih mudah. Dibagi 61. Hasilnya adalah 1565,5 dibagi 61 sama dengan 25,66. Jadi, nilai rata-rata atau meannya adalah 25,66. Yang kedua, kita akan menentukan nilai tengah atau median. Langkah awalnya adalah dengan menentukan letak kelas mediannya. Caranya, sigma F
dibagi 2 sama dengan 61 dibagi 2 sama dengan 30,5 dan kita bulatkan menjadi 31. 31 inilah yang akan menentukan letak kelas median berada di mana. Coba kita lihat kelas median pertama. Frekuensinya itu adalah 40. Berarti 31 ini masuk ke dalam kelas median pertama. Karena 31 di bawahnya 40. 31, 32, 33, 34, sampai 40 masuk ke dalam kelas median pertama. Selanjutnya, kita langsung bisa masuk ke dalam rumus. Median sama dengan tepi bawah ditambah N dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatif dikali panjang kelas dibagi frekuensi. Karena letak kelas median kita di kelas pertama, berarti tepi bawahnya adalah 11. Nah, 11 ini akan dikurangi dengan setengah. Jadi 11 dikurang setengah sama dengan 10,5. 10,5 ditambah 61 dibagi 2 dikurang 0. Kenapa frekuensi kumulatifnya 0? Karena untuk menentukan frekuensi kumulatif itu ditentukan dari frekuensi kumulatif sebelumnya. Sedangkan tidak ada frekuensi kumulatif sebelumnya, jadi nilainya adalah 0. Dan panjang kelas merupakan jarak antar interval tepi bawah dan interval tepi atas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ngitungnya harus dari yang 11 ya. Jadi kita udah tahu kalau panjang kelasnya adalah 10. Frekuensinya adalah 40. Langsung kita hitung aja yuk. 10,5 ditambah 7,625 sama dengan 18,125. Jadi, nilai tengah atau mediannya adalah 18,125. Yang ketiga, modus atau nilai terbanyak. Cara awalnya adalah dengan menentukan frekuensi terbanyak. Coba kita lihat, frekuensi terbanyaknya adalah 40. Nah, berarti letak kelas modusnya berada di kelas pertama, kelas ke-1. Nah, setelah kita menentukan letak kelas modusnya, kita langsung bisa masuk ke dalam rumus umum modus data berkelompok, yaitu tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Tepi bawah, karena kita udah tahu letak kelas modusnya, jadi kita mudah nih untuk menentukan tepi bawahnya. Tepi bawahnya adalah 11. Tepi bawah dikurangi setengah atau 0,5. Jadinya 10,5 ditambah D1. Cara menentukan D1 itu dengan mengurangi frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus sebelumnya. Tapi karena kita nggak ada kelas modus sebelumnya, frekuensinya tetap 40. Untuk D2-nya, caranya mudah dengan mengurangi frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus setelahnya. Ini kebalikan dari D1-nya. Nih, kelas modus setelahnya kelas kedua, yaitu frekuensinya tuh 7. Jadi 40 dikurang 7 sama dengan 33. Nah, P-nya ini panjang kelas, yaitu jarak antar 11 sampai 20. Ngitungnya dari 11 ya. Langsung kita hitung. 10,5 ditambah 40 dibagi 73 dikali 10 sama dengan 5,47. Jadi, hasil modus atau nilai terbanyak adalah 5,47.
Kalau misalkan ingin dibulatkan, juga boleh menjadi 5. Selanjutnya, poin yang keempat adalah menentukan kuartil, desil, dan persentil. Kita akan menentukan Q1, Q2, dan Q3. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumus dan pembahasan kuartil ini, kita akan menentukan frekuensi kumulatifnya. Nah, di bagian bawah sini ada tabel distribusi frekuensi lagi, dan kita tambahkan kolom untuk frekuensi kumulatifnya. Jadi caranya adalah dengan menambah-nambahkan frekuensinya. Ini untuk kelas pertama, tabel pertama, frekuensi kumulatifnya kita samakan dengan frekuensi yang pertama, 40 dengan 40. Lalu kemudian, frekuensi kumulatif kelas pertama dijumlahkan dengan frekuensi yang kedua, 40 ditambah 7. Jadi hasilnya 47 untuk frekuensi kumulatif yang kedua. Untuk frekuensi kumulatif yang ketiga bagaimana? Sama juga. Jadi frekuensi kumulatif yang kelas kedua dijumlahkan dengan frekuensi kelas ketiga, yaitu 47 ditambah 4 jadi 51. Selanjutnya lagi, 51 ditambah 3 jadi 54, 54 ditambah 1 jadi 55, sampai seterusnya, dan kita mendapatkan frekuensi kumulatif akhirnya adalah 61. Masuk ke dalam rumus atau cara yang kita gunakan untuk menghitung kuartil. Sebenarnya untuk menghitung kuartil caranya sama, hanya yang dirubah itu per-perannya saja. Q1 sama dengan tepi bawah ditambah 1/4 N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi Q1 dikali interval. Yang membedakan Q1, Q2, Q3, kalau misalnya Q1 itu 1/4, kalau misalnya Q2 itu 2/4, dan kalau misalnya Q3, 3/4. Untuk tepi bawahnya, sebelum kita cari tepi bawah, kita harus tahu dulu letak kelasnya di mana. Nah, 1/4 N, 1/4 dikali 61. 61 adalah N-nya, sama dengan 15,25. Agar lebih mudah, biasa kita bulatkan menjadi 15. Nah, sekarang kita bisa menentukan TB-nya. Caranya adalah dengan melihat angka 15 ini. 15, data ke-15 itu berada di frekuensi yang mana? Kelas mana? 15 berada di frekuensi kelas pertama, karena termasuk ke dalam frekuensi 40. 15, 16, 17 sampai 40 masuk ke dalam kelas pertama. Nah, berarti 41, 42, 43 sampai 47 itu berada di kelas kedua, dan seterusnya. Sama seperti itu. Berarti kita sudah dapat TB-nya berada di kelas pertama. Tepi bawahnya adalah 11. 11 dikurang setengah atau 0,5. Jadi 10,5. Frekuensi kumulatifnya, kenapa 0 di sini? Karena untuk menentukan frekuensi kumulatif, kita gunakan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Tapi karena tidak ada kelas sebelumnya, jadi frekuensi kumulatifnya adalah 0. Nah, frekuensi Q ke-1-nya adalah 40 di sini. Frekuensi kelas pertamanya adalah 40. Interval itu bisa dibilang sama dengan panjang kelas. Karena kenapa? Karena interval juga merupakan jarak antar tepi bawah dan tepi atas.
Ki kedua, seperti yang sebelumnya dibilang, kalau rumusnya itu tetap sama, hanya yang diubah 1/4-nya saja menjadi 2/4. Nah, sebelum kita masuk, kita tentuin dulu 2/4N-nya. 2/4N sama dengan 2/4 dikali 61 sama dengan 30,5. Kita bulatkan menjadi 31. Nah, 31 ini kira-kira masuk ke dalam kelas mana? Kelas yang pertama, masih di dalam kelas pertama. Karena 31 itu masih di bawahnya 40. Jadi masih sama seperti yang sebelumnya. Tapi bawahnya masih sama, 11 dikurang setengah jadi 10,5. Frekuensi kumulatifnya masih sama, 0. Frekuensi Ki keduanya 40 dan intervalnya 10. Masuk ke dalam rumus, Ki 2 sama dengan 10,5 ditambah 31 dikurang 0 dibagi 40 dikali 10. Sama dengan 10,5 ditambah 7,75. Hasilnya adalah 18,25. Jadi, Ki 2-nya adalah 18,25. Next, Ki 3, cara dan rumusnya masih sama dengan Ki pertama dan Ki kedua, yang membedakan hanya per N-nya saja. Dari 2/4N menjadi 3/4N, karena Ki 3. Kita langsung hitung, 3/4N sama dengan 3/4 dikali 61, sama dengan 45,75, kita buatkan menjadi 46. Nah, angka 46 ini yang akan menentukan letak kelasnya. Kira-kira berada di kelas mana? Yap, kelas kedua. Karena angka ini 46 melebihi frekuensi kumulatif kelas pertama dan masih di bawahnya frekuensi kelas kedua, berarti dia termasuk ke dalam kelas kedua. Data 41, 42, sampai 47 berada di kelas kedua. Otomatis, tapi bawah frekuensi kumulatif dan frekuensi Ki 3-nya juga ikut berbeda dari sebelumnya. Tapi bawahnya 21 dikurang 0,5 atau setengah menjadi 20,5. Frekuensi kumulatifnya merupakan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya yaitu 40. Frekuensi Ki 3-nya adalah 7. Intervalnya masih sama dengan sebelumnya yaitu 10. Langsung masuk ke dalam rumus, Ki 3 sama dengan tepi bawah ditambah 3/4N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi Ki 3 dikali interval. Ki 3 sama dengan 20,5 ditambah 46 kurang 40 dibagi 7 dikali 10. 20,5 ditambah 8,57 sama dengan 29,7. Jadi, Ki 3 hasilnya adalah 29,7. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan desil. Kita hanya akan menentukan D1-nya saja. Untuk rumusnya sama dengan kuartil yang membedakan hanya per N-nya saja. Kalau kuartil per 4, kalau misalkan desil per 10. Rumusnya D1 sama dengan tepi bawah ditambah 1/10N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi D1 dikali interval. 1/10N sama dengan 1/10 dikali 61 sama dengan 6,1. Kita bulatkan menjadi 6. Nah, angka 6 ini masuk ke dalam kelas pertama. Karena data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 40 masuk ke dalam frekuensi kumulatif kelas pertama. TB-nya 11 dikurang 0,5 sama dengan 10,5. Frekuensi kumulatifnya merupakan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Karena tidak ada kelas sebelumnya, jadi hasilnya adalah 0 dan frekuensi D1-nya adalah 40. Intervalnya masih sama yaitu 10. Langsung masuk ke dalam rumus. D1 sama dengan 10,5 ditambah 6 dikurang 0 dibagi 40 dikali 10 sama dengan 10,5 ditambah 1,5 sama dengan 12.
Jadi hasil dari D1-nya adalah 12. Selanjutnya persentil. Untuk persentil kita hanya akan menentukan P2-nya saja. Rumusnya sama dengan kuartil dan desil yang membedakan persentil per 100. Jadi rumusnya P2 sama dengan tepi bawah ditambah 2/100N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi P kedua dikali interval. 2/100N sama dengan 2/100 dikali 61 sama dengan 1,22. Kita bulatkan menjadi 1. Nah, angka 1 ini sudah pasti masuk ke dalam kelas pertama. Jadi TB-nya adalah 11 dikurang 0,5 sama dengan 10,5. Frekuensi kumulatifnya 0, frekuensi P keduanya 40 dan intervalnya pasti 10. Langsung masuk ke dalam rumus P2 sama dengan 10,5 ditambah 1 dikurang 0 dibagi 40 dikali 10 sama dengan 10,75. Jadi hasil dari P2-nya adalah 10,75. Menentukan simpangan rata-rata, simpangan ragam, dan simpangan baku. Simpangan rata-rata yaitu datanya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Banyak data sama dengan 61, nilai max sama dengan 80, nilai min sama dengan 11. Jangkauan yaitu nilai max dikurang nilai min, 80 kurang 11 sama dengan 69. X bar sama dengan 11 tambah 11 tambah 12. Semua data dijumlahkan. Setelah itu, SR atau simpangan rata-rata sama dengan nilai mutlak 11 kurang 27, nilai mutlak tambah nilai mutlak 11 kurang 27, nilai mutlak tambah, dan seterusnya. Lalu dibagi 61. Banyaknya data. SR sama dengan 16 tambah 16 tambah 15 tambah 15 tambah 15 dan seterusnya dibagi 61 banyaknya data. SR sama dengan 819 dibagi 61 sama dengan 13,426. Itu hasil simpangan rata-rata. Simpangan ragam dan simpangan baku. Sigma sama dengan dalam kurung 11 kurang 27 kuadrat. Tambah dalam kurung 11 kurang 27 kuadrat. Tambah dalam kurung 12 kurang 27 kuadrat. Tambah 12 kurang 27 kuadrat, dan seterusnya. Dibagi 61 banyaknya data. Sama dengan 256 tambah 256 tambah 225 tambah 225 tambah 225 dan seterusnya. Dibagi 61 banyaknya data. Sigma sama dengan 20.535 dibagi 61 sama dengan 336,693 sama dengan simpangan ragam. Itu hasil dari simpangan ragam. Lalu mencari simpangan baku yaitu sigma sama dengan akar sigma kuadrat. Sigma sama dengan akar 336,6 sama dengan 18,3466. Itu hasil simpangan baku. Halo, saya Nisa. Saya Nyimas. Dan saya Intan. Sekian video penyajian data COVID daerah Aceh dari kami bertiga. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.